Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini saya akan membacakan daftar isi terlebih dahulu atau poin materi yang akan disampaikan dalam presentasi. Yang pertama ada hak cipta, yang kedua ada hak terkait, yang ketiga ada fungsi hak cipta, yang keempat ada tujuan pelaksanaan hukum hak cipta, yang kelima ada pelanggaran hak cipta, dan yang terakhir ada kasus-kasus pelanggaran hak cipta. Masuk materi yang pertama. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, teman-teman. Hak cipta juga terkait erat dengan suatu karya dan perlindungan. Artinya seseorang yang menghasilkan suatu karya memiliki hak penuh atas karyanya tersebut. Jadi hak cipta dapat meminimalisir resiko adanya pencurian karya seseorang, atau biasanya kita sebut tuh pada zaman-zaman ini plagiarisme ya, teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Yang pertama tadi ada pelaku pertunjukan. Pelaku pertunjukan yaitu adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Pelaku pertunjukan mempunyai hak moral dan hak ekonomi, di mana hak moral itu memiliki arti bahwa nama pelaku pertunjukan selalu dicantumkan dan tidak melakukan distorsi ciptaan atau modifikasi ciptaan. Hak ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran, fiksasi pertunjukan dalam bentuk apapun, penggandaan, pendistribusian atas fiksasi pertunjukan dan salinannya. Tadi yang kedua itu ada produser fonogram, di mana produser fonogram ini adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun rekaman suara atau bunyi lain. Hak ekonomi yang dimiliki produser fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk penggandaan atas fonogram, pendistribusian fonogram asli maupun salinan, penyewaan kepada publik atas salinan fonogram, penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik. Yang ketiga tadi ada lembaga penyiaran. Nah, lembaga penyiaran ini adalah lembaga yang melakukan proses penyiaran baik untuk kepentingan publik, swasta untuk komunitas tertentu maupun lembaga penyiaran berlangganan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu fungsi hak cipta. Nah, fungsi hak cipta ini terdiri dari yang pertama, ada hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya-karya baru. Yang kedua, hak cipta berfungsi untuk melindungi karya intelektual dari penggunaan tanpa izin atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Yang ketiga, hak cipta memberikan hak untuk mengatur akses ke karya-karya tertentu. Nah, jadi dapat menghasilkan penerbitan dan distribusi karya yang lebih luas yang bisa menimbulkan peluang lebih banyak orang untuk mengakses dan menikmati. Dan yang terakhir, hak cipta mendukung industri kreatif seperti industri musik, film, penerbitan, dan seni. Sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pelaksanaan hukum hak cipta. Yang pertama, hak eksekutif, yaitu siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya. Yang kedua, ada hak moral, yaitu walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karyanya. Yang ketiga, ada hak ekonomi. Berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya. Selanjutnya, pelanggaran hak cipta.
pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksekutif dari pencipta seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa ada izin dari penciptanya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta. Misalnya, penggunaan dan penggandaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah, dan pertunjukan selama menyertakan sumber lengkap dari karya tersebut. Untuk penggunaan yang bersifat mendapatkan keuntungan harus didapatkan izin pencipta. Untuk pembahasan berikutnya, kita akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak cipta. Kasus yang pertama yaitu video klip band Payung Teduh yang berjudul Akad di ban dari YouTube karena menggunakan foto seorang wanita bernama Kaori Okada. Kalau kalian pernah melihat atau pernah memperhatikan video pertama yang sebelum dikoreksi, di bagian akhir video klip terdapat foto seorang wanita dan dalam cerita wanita tersebut sudah meninggal. Rupanya wanita yang berada di foto tersebut keberatan fotonya digunakan untuk video klip akad. Namun, wanita tersebut keberatan karena fotonya digunakan tanpa izin. Pihak yang dirugikan lebih menuntut video itu untuk di take down terlebih dahulu. Akhirnya dari pihak band Payung Teduh sepakat untuk men-take down videonya dan mengganti dengan video klip yang baru. Selanjutnya yaitu kasus Gian Halilintar yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu berjudul Lagi Cantik. Pada tahun 2021, Halilintar, Anovial Said, dan Lenggo Gede Umar Faruk atau yang dikenal sebagai Gian Halilintar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu berjudul Lagi Cantik. Gian Halilintar dinilai mengubah lirik lagu Lagi Cantik dan merekam, membuat video, serta mengunggahnya di akun YouTube Gian Halilintar tanpa izin dari PT Naga Suara Publisherindo yang menaungi pencipta lagu Cantik. Mahkamah Agung atau MA menghukum keduanya untuk membayar ganti rugi sebesar 300 juta. Majelis Hakim menyatakan perbuatan keduanya yang transformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta. Selain itu, keduanya juga melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggandakan dalam bentuk elektronik atau digital penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial. Berdasarkan hal tersebut, masih belum adanya upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, dan pemerintah seharusnya bertindak cepat dalam melaksanakan wewenang dalam upaya membantu melindungi hak cipta. Yang pertama yaitu pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Yang kedua, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan, pembuatan, dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Yang ketiga yaitu pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait. Ya, demikian pemaparan dari